Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi himpunan, khususnya tentang soal cerita yang sering keluar dalam tes ujian maupun tes ulangan semester. Nah, nanti kita bahas beberapa soal cerita ya tentang himpunan, hanya menggunakan apa? Menggunakan teknik diagram Venn. Nah, ini kebetulan teknik ini sangat mudah diterapkan ya ketika kita menyelesaikan soal cerita tentang himpunan. Nah, bagaimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke ya. Nah, nanti kita bahas 4 soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke, sekarang langsung saja kita mulai ya. Oke, ini bentuk soal yang pertama ya. Misalnya ini, saya baca dulu. Survei membuktikan 30 anak menyukai serial Upin Ipin. 20 anak menyukai serial Shaun the Sheep. Kemudian 19 anak menyukai serial Upin Ipin dan sekaligus Shaun the Sheep. Banyaknya peserta atau banyak anak yang disurvei itu adalah berapa gitu kan soalnya? 30, 31, 32, dan 33. Nah, sekarang coba kita terapkan ya menggunakan diagram Venn ya. Oke, sekarang kita misalkan dulu ya. Misalkan U itu banyak anak yang suka Upin Ipin, kemudian T itu anak yang suka Shaun the Sheep gitu kan. Nah, kemudian yang ditanyakan itu NS, banyak peserta yang ditanya atau yang disurvei. Ya. Nah, sekarang coba kita gambarkan dulu. Ketika kita menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita gambarkan diagram Venn, di mana tentunya ada dua himpunan, U dan T. Di sini kan saya misalkan tadi U dan T. Kemudian ada semestanya, saya kasih di luar sini ya. Nah, ini tipe soalnya ada diagram Venn dan irisannya. Oke ya, paham ya untuk ini ya. Oke, U itu adalah anak yang suka Upin Ipin, dan T ini adalah himpunan yang suka Shaun the Sheep. Nah, sekarang langkah berikutnya ini. Di sini triknya, itu langkah pertama untuk mengisi, itu adalah yang suka keduanya dulu. Triknya gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini yang menyukai kedua-duanya, itu sebanyak berapa? 19. Nah, dalam diagram Venn, itu kan yang menyukai kedua-duanya, itu kan di sini, letaknya di tengah-tengah ini. Ya, berarti kita letakkan jumlah anak yang suka kedua-duanya, itu adalah 19. Paham ya? Nah, berikutnya, survei membuktikan 30 anak itu menyukai Upin Ipin. Nah, kalau di sini semuanya di sini total di sini itu kan 30 anak ya, 30 anak. Nah, berarti yang hanya di sini saja otomatis 30 dikurangi 19. Kan di sini tadi ada 19 ya, yang kedua-duanya. Nah, di sini kalau totalnya 30, berarti yang di sini saja itu sebanyak 30 dikurangi 19. 30 dikurangi 19 itu adalah 11. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian 20 anak menyukai serial Shaun the Sheep. Nah, berarti maksudnya sini 20 anak di sini total ini itu menyukai Shaun the Sheep. Nah, berarti yang hanya di sini saja itu sebanyak berapa? 20 dikurangi 19. Berarti hanya satu orang. Oke ya? Nah, sekarang yang ditanyakan. Berarti kan yang ditanyakan banyak anak yang disurvei atau yang ditanya. Nah, itu sangat mudah, itu kan NS ya. NS itu jumlah semua. Nah, berarti yang kita jumlahkan itu yang tandai ini. Bilang saya kasih tanda merah ini ya. Berarti ada 11, ada 19, ada 1. Berarti kalau dijumlah itu adalah 31. Nah, jadi kesimpulannya banyak anak yang disurvei itu adalah 31 anak. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu pilihan B. Paham ya sampai sini ya? Mudah diikuti ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang nomor 2. Di kelas 7 berjumlah 35 anak. Gitu ya. Setelah didata 21 anak menyukai matematika, 20 anak menyukai biologi, dan 10 anak menyukai kedua-duanya. Tentukan jumlah anak yang tidak suka kedua-duanya. Gitu ya, perhatikan ya. Ada pilihannya 3, 4, 5, 6. Oke ya, nah sekarang kita kerjakan ya. Triknya sama, menggunakan diagram Venn. Oke ya. Sekarang coba, ini kita misalkan dulu. M itu anak suka matematika, D itu anak suka biologi, dan misalkan X itu adalah banyak anak yang tidak menyukai kedua-duanya. Oke ya, paham ya sampai sini ya?
Nah, sekarang coba kita gambar diagramkan dulu. Gambarnya sama ya, ada himpunan M dan B, ada irisannya. Nah, ini adalah semestanya S, gitu kan. Oke, nah triknya sama. Kalau diketahui yang suka kedua-duanya, itu berarti kita isikan dulu pada diagram yang tersebut. Ya, di sini perhatikan, anak yang suka kedua-duanya itu ada 10 anak. Nah, berarti kan kita tuliskan di sini hanya angka 10. Ya, di tengah-tengah ini angka 10 atau bilangan 10. Kemudian perhatikan anak yang menyukai matematika, yang matematika ya. Berarti di sini itu berjumlah 20 anak. Maaf, 21 anak. 21 anak berarti kalau yang di sini saja berapa? 21 dikurangi 10 ini. Kalau kita hitung hasilnya 11. Kemudian 20 anak menyukai biologi. Di sini total itu 20. Berarti yang di sini saja berapa? 20 dikurangi 10 atau ditulis 10. Itu ya. Nah, sekarang yang tidak menyukai kedua-duanya X, maksudnya di luar sini ya. Di luar sini kita belum tahu, kita simpulkan dengan X, itu banyak anak yang tidak suka kedua-duanya. Nah, dari sini kita cari dengan menggunakan ini. Jumlah anak 35 ya. Perhatikan NS-nya 35 berarti jumlah seluruhnya nanti harus 35. Nah, yang dijumlahkan itu mana saja, gitu kan? Seperti tadi, kalau tadi yang merah ya. Nah, ini sama. Berarti kalau kita jumlahkan itu yang merah. Berarti 11 tambah 10 tambah 10 tambah X. Itu harus sama dengan 35. Jadi 31 ditambah X sama dengan 35. Gitu ya. X-nya berapa? 4. Nah, jadi banyak anak yang tidak suka kedua-duanya itu sebanyak 4 anak. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan B. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang perhatikan soal yang berikutnya agar kalian makin paham lagi. Nah, di sini ada soal. Dari 40 anak, diketahui 16 anak suka menulis, 20 anak suka membaca, dan 12 anak tidak suka menulis dan membaca. Banyak anak yang suka menulis dan membaca adalah, nah di sini yang ditanyakan yang suka kedua-duanya. Oke ya. Di sini ada pilihan 10, 12, 14, dan 16. Oke, sekarang coba kita misalkan dulu. M banyak anak yang suka menulis, kemudian B anak yang suka membaca, gitu ya. Dan X banyak anak yang suka menulis dan membaca. Ya. Perhatikan. Tanda-tandanya sama, kita gambar dulu. Di sini ada himpunan M dan B ya. Ada yang suka kedua-duanya. Kemudian ini semestanya S, gitu ya. Nah, sekarang coba di sini perhatikan yang kita isikan dulu ya apa? Nah, di sini lebih paham agar lebih mudah kita misalkan dulu yang suka kedua-duanya dulu ya. Berarti fokus utama itu yang kalau ada yang suka kedua-duanya kita tuliskan dulu. Misalkan banyak anak yang suka menulis dan membaca atau suka kedua-duanya, kita X ya. Di sini berarti kita taruh saja bilangan X. Nah, kemudian yang suka membaca. Di sini perhatikan yang suka membaca atau yang suka menulis. Ini ada 16. Berarti di sini suka menulis ada 16. Berarti yang di sini saja itu sebanyak berapa? 16 dikurangi X. Kalau yang suka membaca itu 12. Berarti yang di sini saja itu 12 dikurangi, maaf ya, 22 anak berarti 22 dikurangi X. Itu ya. Kemudian yang 12 anak tidak suka menulis dan membaca. Berarti 12 itu di luar ya. Di sini. Di sini 12. Artinya tidak suka kedua-duanya. Nah, berarti untuk mencari yang suka kedua-duanya, berarti ini kita jumlahkan semua ya. Ini kita jumlahkan semua harus sama dengan berapa? Tadi 40 anak. Karena NS-nya itu 40. Oke, sekarang kita jumlahkan semua yang ada di sini ya. Ada 16 dikurangi X, ada 22 dikurangi X, ditambah 12, harus sama dengan 40. Gitu ya. Di sini minus X dan X hilang ya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 50. 50 itu hasil dari 16, ditambah 22, ditambah 12. Itu 50 ya. Kemudian ini X-nya kan hilang 1 ya. Minus X dan X 0. Tinggal ini dikurangi X. Berarti 50 dikurang X sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 40. Maaf, X-nya sama dengan 10. Artinya apa? Artinya banyak anak yang suka menulis dan membaca itu adalah 10 anak. Gitu ya. Sangat mudah ya. Jadi jawaban yang benar pilihan A. Oke ya, semakin gampang ya. Nah, sekarang satu soal lagi ya. Agar kalian semakin paham. Nah, di sini
suatu kelas terdapat 30 siswa, sebanyak 15 anak suka menggambar, 20 siswa suka menyanyi, dan 8 siswa suka kedua-duanya. Nah, ini soalnya seperti tadi. Punya sama ya. Banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya. Ada pilihan 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita misalkan dulu ya. G-nya itu banyak anak suka menggambar, kemudian Y itu suka menyanyi. Nah, X banyak anak yang tidak suka kedua-duanya. Sekarang coba kita gambarkan dulu seperti ini ya. Ada G, D, E dan Y ya. Nah, sekarang langkah pertama yang paling mudah tadi. Suka kedua-duanya. Tadi berapa jumlahnya? 8 ya. 8 siswa suka kedua-duanya, berarti kita taruh di sini 8. Ya. Berikutnya 15 anak suka menggambar. Nah, 15 anak. Berarti di sini kan menggambarkan 15. Maka yang di sini saja berarti berapa? 15 dikurangi 8. Ini adalah 7. 20 siswa suka menyanyi. Nah, di sini kan 20 orang ya, atau 20 anak suka menyanyi, berarti yang di sini saja 20 dikurangi 8. Hasilnya adalah 12. Kemudian X itu yang tidak suka keduanya. Kita taruh di luar. Oke ya. Nah, sekarang kita tulis jumlah seluruhnya 30 ya. Berarti yang harus dijumlahkan mana? 7, 8, 12 tambah X. Itu sama dengan 30. Ya. Di sini berapa? 7 tambah 8 tambah 12. 27 ya. Nah, 27 ditambah X sama dengan 30. Maka X-nya itu sama dengan 3. Nah, artinya apa? Artinya banyak anak yang tidak suka keduanya itu adalah 3. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan A. Oke ya. Begitu ya, sangat mudah ya untuk dipahami menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan himpunan. Oke. Ya, demikianlah tutorial tentang soal cerita himpunan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.